Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terkait dengan kelanjutan materi sebelumnya, yaitu sekabur sirih paradok antara Islam secara idealis dengan Muslim sebagai penganut Islam yang masih banyak jauh dari ajaran Islam yang ideal, ya. Dan kemarin sudah saya sampaikan bahwa kelemahan yang terjadi adalah banyaknya ajaran-ajaran yang difahami secara keliru atau miskonsepsi, bahasa lain, salah konsep. Dan ironisnya kesalah konsepan di dalam memahami ajaran Islam sudah merembes begitu luas dan mendalam dalam kesadaran alam bawah sadar masyarakat Muslim. Dan asumsi saya bahwa karena akibat dari miskonsepsi ajaran Islam tersebut, umat Islam mayoritas atau kebanyakan dari kita keliru di dalam menjalani agama Islam, dan itu mengakibatkan kepada kemunduran umat Islam itu sendiri. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pertama, yaitu menyebarnya miskonsepsi tentang sudahlah kita harus mengabaikan kehidupan di dunia. Kita akan coba bahas ini menggunakan sumber bayani, yaitu dalil Al-Quran, ya. Tentu di sini karena saya menginginkan durasi ini pendek, ya, sekitar 10-15 menitan, saya akan menggunakan sumber bayani dengan tafsir Quran bil Quran, ya. Tidak dengan yang kedua, atau tidak menggunakan yang kedua, tafsir Quran berriwayah atau tafsir birra'yi, ya. Kita akan coba, betulkah konsep bahwa sudahlah kita harus mengabaikan kehidupan dunia, biarlah kehidupan dunia itu dimiliki oleh orang non-Islam, orang non-Muslim, ya. Kita sebagai Muslim, kita harus fokus untuk mencapai akhirat. Dunia kita abaikan begitu saja. Memang setelah saya pelajari, ada beberapa ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang bahayanya kehidupan dunia. Kita lihat misalnya di dalam surah Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ib wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Kalau kita maknai di sini, wa mal hayatud dunya, ya, wa mal hayatud dunya, lan ora ono utawi urip ad-dunya, ono ing alam dunya, dan tiadalah kehidupan di dunia ini illa kecuali illa la'ib, illa la'ibun, kejaba iku dolanan, walahwun lan kelelahan, ya, dan lelahan, ya. Jadi tidak ada kehidupan di dunia selain dari dolanan adalah main-main, walahwun dan senda gurau belaga, walad darul akhirah, dan sungguh kehidupan akhirat, walad darul akhirah, lan yakti utawi panggonan akhirat iku khairun, luweh bagus, ya, lebih baik, lilladzina yattaqun, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Tumrap wong-wong kang wedi, ai alladzina afala ta'qilun, maka tidakkah kalian memahaminya, ya. Afala ta'qilun, ana ta mongko ora angen-angen sira kabeh. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini, yaitu di surat Al-An'am ayat 32 ini, bahwa Allah memperingatkan kepada kita bahwa kehidupan dunia itu condong kepada hanya main-main dan senda gurau semata. Sementara bagi orang-orang yang bertakwa, kehidupan akhirat itu lebih baik, ya, daripada kehidupan dunia. Kita kaji lagi misalnya ayat
di dalam surah At-Taubah ayat 38 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, malakum idza qila lakum. Jadi apakah sebabnya bila dikatakan kepada kalian infiru fi sabilillah, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah. Atsaqaltum il ardi, kamu merasa berat dan menginginkan tinggal di tempatmu. Araditum bil hayatid dunya, apakah kamu puas dengan kehidupan dunia minal akhirah, sebagai ganti dari kehidupan di akhirat. Fama mata'ul hayatid dunya, padahal kenikmatan hidup di dunia ini fil akhirah, kita sambung dengan dibandingkan dengan kehidupan akhirat, illa qalil, kecuali hanya sedikit. Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang ketika mereka diperintah untuk bersungguh-sungguh di jalan Allah, mereka merasa berat dengan kehidupan dunianya ya. Inilah yang kemudian Allah ingatkan bahwa kehidupan di dunia ini itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanya sedikit saja. Dan ayat yang terakhir adalah ya ayuhan nasu, hai manusia, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu hak, benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka sekali-kali janganlah kehidupan di dunia, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wala yaghurrannakum di sini ya-nya ini adalah setan ya, dan janganlah setan memperdayakan kamu tentang Allah. Saudara sekalian, kalau kita lihat dari 3 ayat tadi, konteks ini Allah memang mengingatkan kepada kita tentang hayatud dunya ya, kehidupan dunia. Jadi dari 3 surat atau 3 ayat ini kita memahami ada konsep tentang hayatud dunya. Jadi hayatud dunya, kehidupan di dunia. Apakah memang betul bahwa kehidupan di dunia ini kita abaikan begitu saja? Coba kita akan lihat tentang ayat-ayat lain yang ada konsepnya tentang dunia ya. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka, wa minhum may yaqulu, ada orang yang berkata atau berdoa, rabbana, ya Tuhan kami, atina, berilah kami fid dunya hasanah, di dunia ini kebajikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat ini kebajikan, atau dengan kebajikan di akhirat, waqina adzabannar, waqina, dan berikanlah kami adzabannar, dari siksa neraka. Lihat di sini bahwa Allah mengajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an ini, berdoa tidak hanya meminta kebaikan di akhirat, tetapi juga fid dunya hasanah, juga kebaikan di dunia. Kemudian kita lihat pada ayat lain, yaitu An-Nisa ayat 134. Mangkana yuridu thawabad dunya, jadi barang siapa yang yuridu, menghendaki pahala thawabad dunya, pahala di dunia, fa indallahi thawabud dunya, maka di sisi Allah ada pahala dunia wal akhirah, dan pahala akhirat. Wa kana Allah, dan Allah sami'an basira, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi di dalam surah An-Nisa ayat 134 ini kita juga bisa memahami bahwa barang siapa yang menghendaki pahala di dunia, ini artinya bahwa di sisi Allah juga ada pahala di dunia maupun pahala di akhirat. Pada konteks ini, ketika dunia disebut, kita memahami bahwa dunia tidak buruk ya, dunia tidak jelek. Dan yang terakhir kita akan lihat ayat surah Ali Imran ayat 148. Fa'atahumullahu ya,
Karena Allah akan memberikan kepada mereka thawabat dunya, yaitu pahala di dunia, wa husna thawabil akhirah, dan pahala yang baik di akhirat. Wallahu, dan Allah yuhibbul muhsinin, menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita maknai secara Jawa misalnya, fa'atahum, mongko maringi ing Rabbiyun sapa Allahu Gusti Allah thawabat dunya, ing ganjaran dunya, wa husna thawabil akhirah, wa husna lan bagus-baguse thawabil akhirah, ganjaran akhirat. Wallahu, utawi Allah, yuhibbu, iku demen ya Allah al muhsinin, ing pira-pira wong kang gawe bagus-bagus kabeh. Saudara sekalian, kita akan tarik sebuah garis merah atau kesimpulan bahwa kata dunia di dalam 3 ayat terakhir tadi yang saya jelaskan, jika kata dunia itu buruk, dan jika kita dianggap atau diperintahkan Allah untuk mengabaikan dunia, mengapa Allah memberitahukan bahwa ganjaran di dunia ini juga begitu positif? Maka kita bisa pahami bahwa setiap kali kata dunia di dalam Al-Quran disebutkan, kita lihat atau kita amati konotasinya adalah positif. Sebaliknya, 3 ayat sebelumnya awal, ketika hayatud dunia disebutkan, ini bermakna negatif. Dengan demikian, kita bisa pahami atau bisa kita tarik kesimpulan bahwa orang-orang yang hanya mementingkan kehidupan dunia dan lupa dengan mencari keridhaan Allah di akhirat, tentu ini negatif. Tetapi hal ini tidak menafikan bahwa ketika mereka bahwa dunia bukan sesuatu yang perlu diabaikan. Tetapi kalau mereka mencari dunia, tetap kemudian secara bersama-sama juga mencari akhirat, tidak ada masalah, dan itulah ajaran Islam yang benar. Coba kita bayangkan misalnya, jika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat misalnya, para pendahulu kita, sekiranya mereka meyakini sebuah ajaran misalnya, udah biarkan saja. Jadi biar non-muslim lah yang memiliki dunia, kita hanya memiliki akhirat, tentu Islam tidak akan mengalami peradaban emas pada saat itu. Kenapa para sahabat capek-capek atau Rasulullah bersama Rasulullah untuk hijrah ke Madinah? Kenapa mereka capek-capek menyampaikan dakwah? Sementara itu pun bagian dari kehidupan di dunia. Saudara sekalian, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa konsep mengabaikan dunia itu tidak betul. Yang betul itu adalah kita cari dunia dan kita tidak melupakan akhirat. Dunia adalah tanah pertanian untuk akhirat. Disinilah tempat kita menanam perbuatan baik kita untuk memperbaiki masyarakat, dan tentunya dengan harapan kita memperoleh ridho Allah, pahala di dunia dan di akhirat. Dan pada konteks ini kita bisa ambil mutiara bahwa kalau kita ingin bahagia di dunia, ya kita harus cari di dunia, jangan diabaikan di dunia ini. Kalau kita ingin mencari kebahagiaan di akhirat, ya melewati dunia, ya di dunia ini. Karena nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, kita itu bukan menanam lagi, tetapi hanya menuai apa yang kita tanam di dunia ini. Dan akhirnya kalau ingin kita bahagia di dunia dan di akhirat, tetap kita harus mencari di dunia. Itulah sebabnya ketika ada miskonsepsi bahwa kita harus mengabaikan kehidupan, kita harus mengabaikan dunia, saya kira konsep itu tidak tepat. Konsep itu adalah konsep yang keliru. Dan kalau kita sudah tahu keliru, sebaiknya kita benarkan, kita perbaiki, kita pulihkan dengan konsep yang benar. Bahwa seorang muslim, dia harus terus berusaha bagaimana memperoleh kebahagiaan
di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan kebahagiaan tersebut hanya bisa kita cari di dunia ini. Saya kira demikian tentang miskonsepsi yang pertama yang telah kita bahas. Tetap kita berpegang teguh, berpikir, berzikir, berbudi, dan berkarya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.